Assalamualaikum, Football United ringan amatiran. Ala gua review pertandingan final Piala Dunia Qatar 2022. Wow, ini menurut gua merupakan final Piala Dunia yang sangat mungkin adalah final yang terbaik. Betul-betul sangat menghibur. Total ada 6 gol. Lalu juga pertandingan ini diselesaikan dengan adu penalti. Sangat-sangat menghibur. Ada naik turunnya tentu saja. Ada dramanya, ada kontroversinya. Ini betul-betul wow. Sangat-sangat menghibur. Ini merupakan puncak, betul-betul puncak dari pagelaran turnamen sepak bola terbesar di bumi bahkan ya. Piala Dunia. Reviewnya, pertandingan tadi menurut gua di babak pertama Argentina yang tampil tentu saja di depan mayoritas fans yang memadati Stadion Lusail di Qatar, tampil lebih agresif di babak pertama. Mereka tampil dengan high press, mereka menyulitkan Prancis untuk bisa membangun serangan. Bahkan nampaknya Prancis ini lebih cenderung ingin menahan ataupun juga menurunkan tempo. Sebaliknya Argentina justru tampil lebih agresif, determinasi mereka juga lebih tinggi dan ini menyulitkan betul pasukan Les Bleus Didier Deschamps untuk bisa mengembangkan permainannya. Bahkan akhirnya Argentina mendapatkan penalti di menit ke-23. Tadi ada aksi dari Angel Di Maria yang menurut gue itu penaltinya kontroversi kalau menurut gue. Di sisi lain itu ada sentuhan tapi sangat-sangat soft. Bahkan ada tayangan ulang yang memperlihatkan kalau Di Maria kakinya tersandung kakinya sendiri, kurang lebih demikian ya. Di sudut lain ada juga macam-macam. Yang jelas penalti tadi itu sangat-sangat kontroversi. Kalau menurut gue ringan amatiran. Ada tentu saja yang berpendapat iya memang itu penalti. Ada juga yang berpendapat iya itu mungkin tidak penalti. Ataupun juga itu sangat soft, yang harusnya tidak diganjar penalti. Mengingat ini merupakan final dari Piala Dunia. Tapi wasit memutuskan itu adalah penalti. Lionel Messi juga mampu mengeksekusinya dengan sangat bagus. 1-0 bagi Prancis dan setelahnya menurut gue 1-0 bagi Argentina dan setelahnya bagi Prancis mereka tambah ngedrop. Penampilannya tambah ngedrop. Gua melihat ada beberapa pemain yang memang tidak jalan, utamanya di sayap. Ousmane Dembélé dan juga Kylian Mbappé, lalu juga Olivier Giroud. Di pertandingan sebelumnya Prancis ini kan sering memang mengandalkan lini sayapnya untuk menyerang, terutama Kylian Mbappé dan juga Ousmane Dembélé. Tadi teredam, betul-betul Argentina mampu meredam keduanya. Sehingga ujung tombak lainnya Giroud pun juga seperti jarang mendapatkan bola, jarang mendapatkan momentum. Sementara lini tengah sangat sibuk untuk bisa membangun serangan melewati pressing ketat daripada pemain Argentina. Dan akhirnya Argentina bahkan menggandakan keunggulan melalui skema serangan balik yang sangat bagus menurut gua. Angel Di Maria menciptakan gol kedua bagi Argentina 2-0. Di poin tersebut gua melihat nampaknya sulit bagi Prancis. Gua melihat Argentina motivasinya sudah sangat tinggi sekali, mereka unggul 2-0. Di sisi lain gue juga melihat permainan Prancis ini tidak berkembang. Mereka sulit menguasai possession dengan bagus, mereka tidak tajam di depan, harus ada perubahan. Tapi gue menantikan perubahan apa yang akan dilakukan oleh Didier Deschamps. Ternyata Didier Deschamps tampil radikal di babak pertama. Sebelum mulai babak kedua, bahkan ya di menit ke-41 dia menarik dua pemainnya yang menurut gue memang tampil tidak bagus. Seperti gue katakan, Ousmane Dembélé tidak maksimal, ditarik digantikan oleh Kolo Muani. Sementara Olivier Giroud diganti oleh Marcus Thuram. Di babak kedua mereka pun juga memasukkan pemain lain nih. Kingsley Coman menggantikan Antoine Griezmann yang juga tidak berkembang atau penampilannya tidak sebagus match-match sebelumnya.
Yang menarik adalah Theo Hernandez yang digantikan oleh Eduardo Camavinga. Theo Hernandez ini bek kiri tapi digantikan oleh seorang gelandang bertahan. Yang Eduardo Camavinga lebih banyak menempati posisi di kiri. Gue tadinya pikir dia akan bermain di tengah, ternyata tidak. Tidak merubah formasi kurang lebih di Didier Deschamps. Dan ini menurut gue merupakan kunci di babak kedua, di mana Didier Deschamps menempatkan lebih banyak orang di lini tengah. Mereka menguasai possession, mereka terus-menerus menekan Argentina dengan harapan mendapatkan momentum, dan akhirnya mereka mendapatkan hal tersebut. Kylian Mbappe di menit ke-80 berhasil mengeksekusi penalti karena tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Argentina, dan menurut gue itu memang betul pelanggaran ya. Gue lupa kalau nggak salah Marcus Thuram yang ada dorongan ya dari pemain belakang Argentina dan diganjar penalti 2-1. Yang istimewa adalah 1 menit kemudian Kylian Mbappe mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2, memaksa pertandingan ke babak extra time. Golnya menurut gua excellent, luar biasa. Skemanya, aliran bolanya betul-betul luar biasa, dan finishingnya itu dia cherry on top ke sebelah kiri dari Emiliano Martinez, gawang dari Emiliano Martinez. Di perpanjangan waktu ternyata ada 2 gol lagi. 1 gol dari Lionel Messi, gol yang menurut gue itu buah kesalahan dari Eduardo Camavinga yang lost possession. Mungkin karena itu bukan posisi natural dia kan sebagai bek kiri. Nah, ini dia. Ternyata yang tadinya sudah diperkirakan oke, Argentina akan menyelesaikan pertandingan di perpanjangan waktu, ternyata Prancis mendapatkan penalti. Kylian Mbappe tembakannya mengenai tangan dari pemain belakang Argentina, dan dihadiahi penalti. Kylian Mbappe mengeksekusi penalti keduanya di final menghadapi Emiliano Martinez dengan sangat mantap 2-2, dan akhirnya ke adu penalti. Ya, di babak adu penalti menurut gue tadi setelah ke adu penalti ya, gue melihat Argentina lebih punya pengalaman di sana. Emiliano Martinez dan juga beberapa pemain dari Argentina ini kan bukan adu penalti pertama, sementara Prancis ini merupakan adu penalti pertama di turnamen ini. Dan gue juga melihat bagaimana faktor usia dari para pemain Prancis yang memang masih muda ini kan juga berpengaruh bagaimana mentalnya. Dan ternyata betul saja ada satu penalti yang gagal. Aurelien Tchouaméni penaltinya melebar, lalu ada yang lain lagi sebelumnya, Kingsley Coman yang berhasil dibaca oleh Emiliano Martinez, yang sekali lagi ini bukan penalti pertama dari Emiliano Martinez. Sebelumnya ketika menghadapi Belanda, Argentina juga melalui atau lolos dengan adu penalti, sehingga akhirnya menang. Argentina menjadi juara dunia. Ini juga sekaligus melengkapi raihan dari Lionel Messi di level tim nasional. Copa America sudah, dan ini menurut gua gelar terbesar yang sekarang kalau seandainya kan ada perdebatan siapa pemain terbesar, menurut gua paling tidak untuk abad ini bahkan ya Lionel Messi. Kalau menurut gua Lionel, jawabannya ya dengan amatiran kalau menurut gua, sekali lagi dengan bagaimana gelar bersama dengan Barcelona, gelar domestik, gelar Eropa, bahkan gelar dunia. Lalu juga dengan Paris Saint-Germain, gelar domestik. Dengan tim nasional Argentina sudah lengkap, ada Copa America untuk regional benua Amerika, dan Piala Dunia. Ini menurut gua sudah jelas ya kalau memang Lionel Messi. Dan bagaimana faktor Lionel Messi itu sendiri dalam perjalanan Argentina di turnamen ini memenangkan gelar tersebut. Menurut gue sangat luar biasa, perannya sangat sentral. Mayoritas presentasi dari Argentina itu memang ada di Lionel Messi. Semua tim tahu itu, semua tim berusaha untuk menghentikan Lionel Messi, tapi dia yang berhasil keluar sebagai juaranya, membawa negaranya Argentina. Menurut gue luar biasa. Di samping tentu saja ada kontroversi, dia mencetak sekian gol di turnamen ini tapi sebagian besar dari penalti. Golnya memang dari penalti, tapi bagaimana dia menjadi motor menurut gua, bahkan menjadi inspirasi dari tim Argentina di turnamen ini. Ya kalau menurut gua sih dengan amatiran gua heads off ya, harus mengakui betul bahwa memang Lionel Messi ini sangat luar biasa. Tapi ada tapinya. Ada satu pemain
yang menurut gue juga tidak kalah luar biasanya di turnamen ini, terutama di final tadi, yaitu adalah Kylian Mbappe. Luar biasa menurut gue. Pemain ini baru berusia 23 tahun dan ini merupakan final Piala Dunia kedua dari Kylian Mbappe. Mbappe di Rusia menjadi juara dunia, sekarang dia menjadi runner up dengan situasi kondisi skuad tim nasional Prancis yang menurut gue dari awal turnamen ini dalam tanda kutip compang-camping karena banyak yang cedera ya, pemain-pemain pilarnya. Tapi Kylian Mbappe berhasil membawa negaranya Prancis sampai dengan final. Dan bahkan di final tadi, hat-trick. Luar biasa, hat-trick. Pemain 23 tahun mencetak hat-trick. Oke, 2 gol memang dari penalti, tapi penalti di final Piala Dunia menghadapi kiper senior Emiliano Martinez yang sebelumnya ketika menghadapi Belanda tampil sangat piawai menggagalkan penalti-penalti. Kylian Mbappe tampil tenang, tampil tajam, berhasil mengeksekusi 3 total penalti di pertandingan final tadi. 2 di pertandingan sebelum adu penalti dan 1 di adu penalti. Sangat tenang dan ini menurut gue tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Teknik iya, mental itu yang luar biasa untuk pemain berusia 23 tahun. Luar biasa Kylian Mbappe ini. Dan tentu saja golnya penyama kedudukan yang sangat-sangat vital. Dan bagaimana tadi penampilannya sangat impresif, sangat tajam di lini depan. Luar biasa Kylian Mbappe. Dan iseng-iseng gue lihat ya, dengan amatiran, di Piala Dunia 2022, dia lebih banyak beroperasi dari sebelah kiri. Tapi di Piala Dunia 2018 di Rusia, dia lebih banyak beroperasi di lini kanan. Luar biasa. Dan capaian golnya juga di tahun 2018 ada 4 gol, selisih 2 gol dengan top skor pada saat itu Harry Kane. Kali ini Kylian Mbappe dengan hat-tricknya tadi bisa menghasilkan 8 gol untuk Prancis di turnamen sepak bola terbesar Piala Dunia di sekali lagi usia yang masih 23 tahun. Masa depannya menurut gue masih sangat panjang dan bisa jadi akan sangat cemerlang ya Kylian Mbappe ini. Gue tadi berandai-andai, wah dia sudah ada kontrak jangka panjang ya dengan PSG. Dan ini jelas saja kenapa pemilik PSG ini ingin berusaha betul menahan Kylian Mbappe supaya tidak lepas dari Parc des Princes. Pada saat itu nyaris ke Real Madrid, tapi betul-betul dikerahkan segala daya upaya untuk menahan Kylian Mbappe. Karena menurut gue pemain ini benar-benar next best thing banget ini. Benar-benar akan menjadi sesuatu atau pemain yang luar biasa. Ya memang kalah, tapi sekali lagi pertandingan final tadi antara Argentina dan Prancis sangat menghibur. Dan terakhir juga gue ingin review tentang pergelaran Piala Dunia di Qatar kali ini dengan segala kontroversi, dengan banyak bias juga ya di media. Tentu saja ada banyak sisi, ada sisi negatif, ada sisi positif. Gue berusaha untuk mencari perimbangan berita, tapi apapun itu pergelaran kali ini menurut gue sangat luar biasa, sangat megah. Ini pergelaran pertama kali di Jazirah Arab menurut gue, dan Qatar dengan sangat luar biasa berhasil menjadi tuan rumah yang juga luar biasa. Tentu saja di setiap turnamen ada kontroversinya, termasuk juga turnamen kali ini ya. Seperti gua katakan dari biasnya media dan juga selama turnamen mungkin bagaimana wasit ya yang juga disorot menurut gua, tapi secara keseluruhan gua secara ringan amatiran sangat terhibur dengan pergelaran Piala Dunia kali ini. Selain Argentina dan Perancis, ada satu tim juga menurut gue yang ringan amatiran ala gue sih ya. Selain Belanda juga ya, yang juga menghibur gue adalah Maroko. Bagaimana tampil sangat mengejutkan, memperlihatkan sepak bola dari sisi yang lain, mengejutkan luar biasa ya. Berhasil meraih 4 besar, capaian tertinggi mungkin dari negara di Afrika. Dan kalau melihat dari materinya, mereka punya masa depan yang harusnya bisa lebih baik lagi dari saat ini. Mereka sekarang bukan tidak mungkin di Piala Dunia selanjutnya juga akan menjadi unggulan. Dan kalaupun demikian, maka Piala Dunia edisi selanjutnya di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini akan sangat ketat dan mudah-mudahan juga akan sangat menghibur.
Kurang lebih demikian review final dan sedikit review tentang Piala Dunia 2022. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Sehat-sehat sekeluarga insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bakalan kangen nih intro dari World Cup Qatar.